Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukisari Sri Kandimoni, NPM 2019-35009. Kelas R6A, mata pelajaran Akhlak dan Etika, judul tugas, keutamaan menuntut ilmu dan giat tugas menuntut ilmu. Pertama, keutamaan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Bahkan, ia menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak amalan saleh yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ia menunjukkan misalnya keutamaannya menuntut ilmu. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjadi nabi adalah dalam surat Al-Alaq yang memiliki arti bacalah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Ini juga mendapat perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam salah satu hadis pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat atau selamat di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada beberapa adab menuntut ilmu yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, yakni 1. Beri salam terlebih dahulu saat berpapasan dengan guru. 2. Tidak banyak berkata-kata di hadapan guru. 3. Tidak berkata sesuatu yang tidak ditanyakan oleh guru. 4. Sebelum bertanya, hendaklah meminta izin kepada guru. 5. Tidak menyangkal perkataan guru. 6. Tidak menyalahi pendapat guru karena merasa lebih benar atau lebih mengetahui daripada guru. Ini termasuk dalam perkara kurangnya adab akan dan membuat ilmu tidak berkah. 7. Tidak berbisik-bisik dengan orang lain di hadapan guru. 8. Tidak memalingkan muka ke kiri atau ke kanan saat berpapasan dengan guru. Dan ada beberapa keutamaan yang amat besar dan mulia. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah 1. Ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya Nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Hal ini telah mendapat perhatian dari landasan syar'i karena didasarkan pada sebuah hadis saat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menintik suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat. Terkait dengan keutamaan menuntut ilmu yang satu ini, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadah ayat 11. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi kebaikan. Menjadi keutamaan menuntut ilmu selanjutnya terkait hal ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikan paham akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Manfaat yang akan terus mengalir meski telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali melalui jalur syahadakah, jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, giat sukses menuntut ilmu. Artinya, ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Untuk itu, kunci-kunci sukses berikut ini diambil berdasarkan naas-naas Al-Quran dan hadis, maupun penjelasan dari contoh dari para ulama, sehingga dari situlah kita berpijak untuk membangun kesuksesan hakiki itu. Antara lain, pertama, ikhlas. Ikhlas merupakan kunci sukses yang mendasar dalam upaya seseorang mewujudkan cita-citanya, meraih ilmu yang bermanfaat. Maka oleh karena itu, wajib atas seorang menuntut ilmu harus memenuhi syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kedua, berdoa. Dalam Islam, seorang menuntut ilmu di samping didorong untuk berusaha juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa. Rasulullah juga mengajarkan doa khusus bagi para penuntut ilmu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari atau mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga, menjauhi kemaksiatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, maksiat memiliki pengaruh jelek lagi tercela dan juga dapat merusak hati dan badan, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah terhalangnya mendapat ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hati, sedangkan maksud itu memandamkan cahaya itu. Demikian juga nasihat Imam Syafi'i, ia berkata, sesungguhnya aku melihat pada hatimu pancaran cahaya, maka jangan engkau redumkan cahaya itu dengan perbuatan kemaksiatan. 4. Tidak malu dan tidak sombong. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Malu menuntut ilmu adalah bahaya besar. Ia adalah rasa malu yang tidak pada tempatnya. Orang tua yang minim akan ilmu tidak ada alasan baginya dirinya untuk tidak menuntut ilmu hanya karena usia telah lanjut. Demikian halnya seorang ustadz atau dai tetap tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Dia tidak boleh merasa puas dengan ilmunya, karena pada dasarnya tidak ada fase berhenti dalam menuntut ilmu. Bagi seorang muslim, bahkan rasa malu harus benar-benar dibuang jauh-jauh dari mengatakan saya tidak tahu. Manakala seorang ditanya tentang sesuatu sementara ia tidak tahu akan ilmunya. 5. Mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Di dalam ajaran Islam ada 3 perintah yang saling bertautan kepada para penuntut ilmu. Perintah itu adalah mencari ilmu, mengamalkan, dan menyampaikannya kepada orang lain. Trilogi menuntut ilmu ini tidak boleh lepas dari seseorang, sebab di antara satu dengan yang lainnya mempunyai salih atau hubungan yang erat. Islam mensyariatkan wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim, dan di sisi lain juga memerintahkan agar ilmu yang sudah diketahui harus diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Wallahu alam bin syawab. Terima kasih.